Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita diberikan karunia-Nya sehingga sampai dengan hari ini kita masih dapat melaksanakan puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan tetap bersemangat untuk menyelesaikan puasa sampai dengan akhir bulan nanti. Salam serta salawat, semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, dan umat Islam yang perjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Ikhwan Akhwat, dan anak-anakku rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit penguatan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kasih Pais Kemenak Kota Depok yang mungkin Bapak Dr. Ahmad Buhaiti yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa berpuasa itu bisa merupakan daya ubah diri, memberikan kekuatan untuk merubah diri. Dari paparan beliau, saya terinspirasi dan juga mendapatkan tambahan, ada ilustrasi lain yang menarik mungkin, yang bisa kita jadikan sebagai referensi di mana kita, seperti apa kita, yaitu dengan berpuasanya makhluk Allah yang lain yang ada di dunia ini, yaitu ular dan ular. Ini mohon maaf, bukan berarti kita saya mau mempersonifikasikan atau membandingkan kita dengan hewan, bukan. Tapi kita coba melihat, mencari ibrah dari peristiwa alam ini. Ada dua hal yang menarik dari dua makhluk Allah ini, ular dan ulat. Mereka sama-sama memiliki satu masa di mana mereka harus berpuasa, tidak makan, tidak minum, dan selama beberapa hari untuk bagian dari siklus hidup mereka. Kalau ular, kita lihat ular dulu. Ular itu dalam sunatullahnya, dia bentuk tubuhnya itu struktur tubuhnya ya. Dia ada batang tubuh, kemudian ada kulitnya. Nah, kulitnya ini karena dia memang itu pelindung tubuhnya, itu terdiri atau terbentuk dari struktur kulit yang keras, yang tidak berkembang, sejalan dengan perkembangan batang tubuhnya, dagingnya. Sehingga pada satu saat ketika daging tubuhnya ini sudah waktunya untuk mekar, untuk lebih gemuk lagi, misalkan tadinya sejari, dia mau sejempol atau mau setangan gini, kulitnya ini harus berubah, harus diganti. Udah nggak bisa lagi karena dia keras. Dan pada periode itu biasanya juga warna kulit ular ini sudah semakin kusam, nggak cantik lagi. Akhirnya ular pun biasanya juga dibarengi dengan dia berusaha mencari mangsa untuk makan gitu ya. Setelah itu dia akan berpuasa, mencari tempat yang aman, tempat yang lembab, tersembunyi dari lingkungannya. Dan dia, namanya ular biasanya kalau berpuasa itu melungker gitu ya. Namanya ular kayak melungker bahasa, gitulah pokoknya. Dia cari tempat berpuasa. Nah, masa puasanya ular itu dalam keterangan yang saya dapat itu sekitar 7 sampai 10 hari atau ya sepertiganya bulan Ramadan lah. Sepertiganya puasa kita sebagai manusia. Waktu berlalu, 10 hari telah dilalui, selesailah puasanya ular. Apa yang didapat setelah ular berpuasa? Alhamdulillah, dia keluar
kembali keluar dari tempatnya, dari sarangnya, kulitnya sudah berganti menjadi yang lebih cantik lagi. Yang tadinya kusam kulitnya menjadi kulit yang mulus lagi dan bercahaya kembali, bersinar kembali. Warnanya menarik lagi, menarik hati. Tapi gimana? Apakah ada perubahan dari sifat ularnya, dari ularnya? Tetap aja dia keluar sebagai ular juga. Kalau dia ular berbisa, tetap aja ketika jadi setelah berpuasa, tetap dia ular berbisa yang menakutkan, yang berbahaya untuk lingkungan. Itu puasanya ular. Satu hal. Yang kedua, ada juga makhluk Allah yang dalam siklus hidupnya berpuasa juga, namanya ulat. Anak-anak ya, ulat. Tadi ular, belakangnya R, ini ulat, belakangnya T. Tahu ulat kan? Banyak macam-macam ulat ya. Ada yang hijau, ada yang berbulu. Wah, kalau ulat berbulu lebih ini lagi. Kita pokoknya ngelihat ulat tuh geli aja. Gak tahu sih. Ada mungkin yang berani megang ulat tuh mungkin ada juga. Tapi pada umumnya kita ngelihat ulat tuh sesuatu yang menggelikan, dan kadang-kadang kita melihat ulat itu sebagai sesuatu yang meresahkan. Kalau ulat bulu jadi gatal gitu, takut kegatelan kita, atau kalau dia di pohon ada ulat, wah, waduh, habis nih, rusak nih pohon kita, dimakan sama ulat daunnya. Ya, tapi itulah ulat. Nah, ulat pada satu periode tertentu dia akan melakukan puasa juga. Sebelum puasa dia makan yang banyak, kemudian dia membentuk kepompong, dan akhirnya dengan di dalam kepompong itu berpuasalah dia selama periode tertentu. Dari keterangan yang saya dapat, puasanya sekitar 10 sampai 15 hari. Lebih lama dikit dari ular puasanya, setengah bulan dari kita lah, dari manusia. Setelah selesai puasa, apa yang terjadi? Apa yang keluar dari kepompong? Apakah dia masih dalam bentuk wujud ulat? Adik-adik tahu? Iya, dia sudah berubah menjadi kupu-kupu, ya. Berubah wujud, bukan lagi ulat yang menggelikan, tapi dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah menawan. Dia punya sayap yang keindahan sayapnya itu bisa beraneka macam, berwarna-warni, menarik hati. Dan apakah setelah jadi kupu-kupu dia memakan tanaman yang merugikan? Tidak. Justru setelah menjadi kupu-kupu, dia terbang ke sana kemari dari bunga satu ke bunga lain untuk membantu bunga-bunga di lingkungannya untuk saling terjadi perkawinan di antara tumbuh-tumbuhan. Bermanfaat untuk lingkungannya. Nah, itulah puasanya ulat. Nah, dari dua jenis hewan yang berpuasa ini, ibrohnya adalah kalau tadi ular, puasanya ular, sebelum puasa dia ular, setelah puasa tetap aja ular. Emang ada bagusnya? Oh, bagusnya bagus. Oh, misalkan setelah berpuasa kita, jadi dia lebih lebih langsing, lebih cantik gitu ya, lebih mulus kulitnya karena berpuasa. Tapi tetap aja ular, tetap aja tabiatnya tabiat ular. Tapi ular ketika setelah selesai berpuasa langsung berubah menjadikan pribadi yang berbeda. Tidak lagi sesuatu makhluk yang menggelikan dan merugikan, tapi justru dia menjadi pribadi atau makhluk yang bermanfaat, berguna untuk lingkungannya. Nah, kalau kita lihat kembali, simak kembali firman Allah dalam Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ya, hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar bertakwa. Nah, inilah yang disampaikan oleh Pak Kasih beberapa hari yang lalu. La'allakum tattaqwa. La'allakum tattaqun inilah yang ubah dirinya tadi.
Tinggal sekarang ubah dirinya mau seperti ular atau mau seperti ular. Nah, itulah ibrah buat diri saya sendiri dan juga buat Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang mendengarkan video ini, lihat video ini, nyimak video ini. Coba renungkan dalam diri kita masing-masing, apakah kita nanti berpuasa ini bisa merubah pribadian kita jadi yang lebih baik, atau mungkin hanya mendapatkan kesehatan saja, jadi lebih langsing mungkin, lebaran dapat baju baru, tapi tetap aja tabiatnya tabiat ular. Sorry, tabiatnya tetap tabiat tidak ada perubahan, nggak ada pribadi yang berubah. Nah, karena sekarang masih tengah-tengah puasa, masih ada waktu bagi kita untuk memperbaiki niat dan memperbaiki amalan kita, memperbaiki kualitas puasa kita, agar kita bisa mendapatkan puasa yang lebih baik, agar kita nanti lulus dari bulan Ramadan ini menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Demikian dari saya, Li Taufiq Walhidayah, Waridho Walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.